Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Narwastu Sitorus dengan NIM C0D024066. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai melaporkan dan mengisi surat pemberitahuan tahunan badan. Latar belakang dari materi ini adalah pelaporan dan pengisian SPT tahunan badan penting karena menjadi alat negara untuk menilai kejujuran dan tanggung jawab perusahaan. Dari sudut pandang kritis, SPT bukan hanya urusan administrasi, tetapi indikator integritas bisnis dan kepatuhan hukum. Banyak perusahaan masih menganggapnya beban, padahal ketertiban pelaporan SPT menentukan transparansi keuangan dan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Ketidakpatuhan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menunjukkan lemahnya etika dalam pengelolaan usaha. Lalu, apa sih definisi SPT tahunan badan dan peraturannya? SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajaknya, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21 PJ Garing 2009. Wajib pajak badan harus membuat surat pemberitahuan atau SPT formulir 1771 untuk melaporkannya. Pembuatan SPT badan harus sesuai dengan tahapan dan pengisian yang benar sesuai peraturan ketentuan tata cara pelaporan dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian, apa sih ketentuan mengisi surat pemberitahuan badan? Mengisi surat pemberitahuan badan bisa dibilang lebih kompleks ketimbang SPT tahunan pribadi, sebab ada banyak komponen yang harus dimasukkan dan diisi pada lampiran formulir SPT badan. SPT tahunan badan hanya menggunakan satu jenis formulir SPT, yaitu formulir SPT 1771, yang dapat digunakan oleh wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT, usaha dagang, Commandeiter Venture atau CV, organisasi, dan yayasan. Formulir SPT 1771 ini terdiri dari lampiran 1 hingga 4 yang memuat informasi terkait wajib pajak badan. Kemudian, bagaimana cara membuat SPT tahunan badan? Yang pertama itu mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangannya. Setelah menyiapkan beberapa dokumen untuk lapor SPT badan, Anda juga harus mengisi transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan yang ada. Kolom yang harus diisi dalam transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan tersebut diantaranya neraca sampai aktiva, neraca sampai kewajiban, laporan laba rugi, hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang kedua itu mengisi lampiran khusus. Lampiran khusus yang harus diisi dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak badan diantaranya daftar cabang utama perusahaan. Lampiran daftar cabang utama perusahaan merupakan lampiran khusus 5A-5B yang harus disampaikan oleh wajib pajak badan yang memiliki kantor cabang atau tempat usaha luar kantor pusat. Kemudian ada daftar penghitungan penyusutan atau amortisasi. Sedangkan daftar penghitungan penyusutan atau amortisasi terdapat pada lampiran khusus 1A-1B. Ini harus disampaikan jika SPT PPH melakukan penyusutan atau amortisasi pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara yang termasuk tax haven country menggunakan lampiran khusus 3A atau 3B atau 3A sampai 1 garing 3B sampai 1, 3A sampai 2 garing 3B 2. Lampiran ini harus diisi dan disampaikan jika wajib pajak mengisi induk SPT 1771 bagian G, angka 16A. Kemudian ada daftar fasilitas penanaman modal.
Daftar fasilitas penanaman modal ini merupakan lampiran khusus 4A-4B dan harus disampaikan oleh sobat klik pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal. Kemudian ada perhitungan kompensasi kerugian fiskal, sedangkan perhitungan kompensasi kerugian fiskal ini dapat lampiran khusus 2A-2B yang harus diisi dan disampaikan jika punya hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak sebelumnya. Kemudian ada kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri terdapat pada lampiran khusus 7A-7B dan harus disampaikan serta diisi lengkap jika sobat klik pajak mendapatkan penghasilan dan telah dikenakan pajak luar negeri. Yang kemudian ada mengisi lampiran utama. Setidaknya ada 6 lampiran utama formulir SPT Badan 1771 ini, yakni formulir SPT 17771 1 hingga formulir 17716 yang memuat informasi terkait wajib pajak badan dan harus diisi. Keenam lampiran utama formulir SPT PPh Badan 1771 yang harus diisi diantaranya yang pertama, formulir 17711. Formulir 17711 adalah formulir untuk penghitungan penghasilan neto fiskal. Yang kedua ada formulir 17712. Formulir 17712 adalah untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Yang ketiga, formulir 17713. Formulir 17713 adalah formulir untuk mengisi pajak dalam negeri. Jumlah kredit pajak pada lampiran ini harus sama dengan formulir induk butir 8A. Yang keempat ada formulir 17714. Ini digunakan untuk mengisi yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya, apabila perusahaan Anda memiliki penghasilan bersifat final seperti real estate, jasa konstruksi, bunga deposito, dan sebagainya, maka harus dicantumkan pada lampiran 4. Ini. Hasil penjualan PPh final dipindahkan atau jumlah harus sama dengan form induk butir 15A. Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dipindahkan ke form induk butir di 15B. Yang kelima ada formulir 17715. Adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta susunan pengurus atau komisaris. Daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang keenam, ada formulir 17716. Sedangkan formulir 17716 adalah daftar penyerahan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Lampiran 6 diisi sesuai dengan kondisi perusahaan Anda, meliputi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Setelah mengetahui tahapan cara mengisi SPT tahunan badan dan semua dokumen pendukung, dipersiapkan lanjutkan ke tahapan pelaporan pajak hingga selesai. Kemudian, cara lapor SPT tahunan. Pelaporan SPT tahunan badan bisa dilakukan secara online di laman DJP online atau pajak.go.id melalui menu e-form. SPT tahunan badan tahun pajak 2024 juga masih dilakukan di DJP online, tidak melalui Kortex DJP. Kortex DJP baru digunakan untuk administrasi masa tahun pajak 2025. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT tahunan karena pelaporan SPT bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pengurus badan dalam pelaporan SPT tahunan badan, yaitu yang pertama menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan sekurang-kurangnya
berisi laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi berisi informasi mengenai pendapatan, pengeluaran biaya-biaya, serta hasil akhir laba dan rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua itu, pastikan wajib pajak sudah memiliki electronic filing identification number atau EFIN. EFIN adalah sejumlah nomor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk diberikan kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan akan mengakses DJP online bagi wajib pajak yang belum pernah registrasi dan lupa kata sandi DJP online. Nomor EFIN sangat diperlukan. Aktivasi EFIN wajib pajak badan bisa dilakukan di kantor pajak terdaftar. Apabila wajib pajak lupa EFIN badan, dapat menghubungi kering pajak di 1500 2000, live chat di www.pajak.go.id atau datang ke kantor pajak terdaftar. Yang ketiga itu, pastikan email dan nomor handphone aktif dan terdaftar dalam sistem DJP online. Yang keempat, menyiapkan dokumen identitas wajib pajak. Yang kelima, pastikan Adobe Acrobat Reader atau DC sudah terinstall di laptop atau komputer. Yang terakhir adalah menyiapkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penghasilan badan selama setahun. Jadi, kesimpulan dari materi melaporkan dan mengisi SPT tahunan badan adalah melaporkan dan mengisi SPT tahunan badan itu penting karena menunjukkan tanggung jawab dan kejujuran perusahaan dalam mengelola pajaknya. Dari sudut pandang mahasiswa, surat pemberitahuan bukan hanya urusan angka, tetapi cara perusahaan menjaga kepercayaan publik dan membantu negara mendapatkan penerimaan yang adil. Selama dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan, SPT tahunan menjadi bukti bahwa perusahaan ikut berkontribusi pada pembangunan, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Baiklah, sampai di sini video saya. Cukup sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.